Kebijakan untuk menambah cuti bersama pada momentum Lebaran Idul Adha memunculkan pro kontra. Sebagian pihak mengatakan jika cuti bersama ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Sementara di sisi lain kebijakan libur panjang ini justru membuat sektor ekonomi lain seperti industri ini menjadi terhambat bahkan berhenti beroperasi. Lalu kemudian tepatkah kebijakan cuti bersama dan libur panjang ini jika kita paralelkan dengan situasi ekonomi saat ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah bersama kita ada Darwoto, Ketua Komite Tetap Pemberdayaan dan Perluasan Tenaga Kerja Kadin, dan Bima Yudhistira, Direktur Celios Center of Economic and Law Studies. Selamat malam Pak Darwoto, Mas Bima, apa kabar? Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Darwoto dulu. Pak Darwoto, bagaimana kemudian dari sisi pengusaha bicara untung rugi nih ya, kalau dari sisi karyawan atau buruh begitu ya, menilai ada untung ada ruginya. Tapi kalau dari sisi pengusaha bagaimana? Dari sektor pariwisata tentu ini menguntungkan begitu ya. Tapi dari sektor industri kabarnya ini justru malah bikin boncos. Nah, menjawab ini bagaimana? Iya betul. Jadi begini, ya kita menghargai keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, dari sisi pengusaha khususnya industri manufaktur itu kan biasanya sudah mempunyai jadwal produksi itu diukur untuk 1 tahun. Misalnya liburnya hari apa itu nanti, bahkan ada penggantian dan lain sebagainya secara internal perusahaan itu sudah melakukan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan supply chain itu juga mereka sudah mempunyai rencana produksi secara bersama-sama. Kita ketahui juga bahwa di 2022 ini kan ibaratnya lagi pulih-pulihnya pasca COVID-19. Ya. Sehingga kalau dibilang dengan adanya cuti, tambahan cuti bersama ini tentu akan mengganggu produktivitas ataupun kinerja industri sektor manufaktur. Oleh karenanya kita berharap juga pelaksanaannya itu dapat lebih difleksibel, dikembalikan kepada perusahaan masing-masing gitu. Itu akan lebih bagus gitu. Karena ya tadi itu karena produksi sudah direncanakan, tiba-tiba ada aturan cuti. Karena kita melihat bahwa cuti bersama itu kan sifatnya masih fakultatif ya, artinya bisa dilaksanakan, ya bisa juga tidak disesuaikan dengan kondisi dari sektor masing-masing. Kalau memang bisa ya silakan. Kalau memang tidak bisa, karena produksi juga harus berjalan terus, ya ada perusahaan-perusahaan tertentu malah produksinya nggak bisa berhenti itu. Oke. Kira-kira itu sementara. Kalau dari industri manufaktur ini kerugian yang paling kelihatan apa? Apakah kemudian kalau cuti bersama produksi tetap jalan, mau tidak mau karyawan tetap dipanggil untuk bekerja, dikeluarkan insentif begitu, atau dari sisi apa nih? Ya kalau dari sisi produksinya, Pak. Kalau dari sisi tenaga kerja kan kalau mereka cuti kan cuti bersama kan, kalau cuti mereka ambil ya cutinya dipotong. Ya. Kalau tidak ngambil berarti ya tidak dipotong gitu, tidak dipotong cuti tahunannya. Tahunan ya. Itu yang diberlakukan selama ini, cuti bersama itu seperti itu. Oke. Tadi terakhir yang mau disampaikan soal kebijakan ini dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Ini maksudnya bagaimana? Pengaturannya akan seperti apa? Artinya pelaksanaan cuti bersama selama ini perusahaan itu mensikapinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Oke. Karena cuti bersama kan kalau produksinya memang harus, ya mereka harus melakukan tetap masuk seperti biasa. Oke. Tapi kalau perusahaannya bisa, oke kalau gitu ini dari sisi suplai tidak ada gangguan dan lain sebagainya, ya udah berarti bisa melakukan cuti bersama. Dengan catatan ya tadi itu bahwa yang melaksanakan cuti adalah cutinya dipotong. Oke, baik. Baik, Pak Darwoto, terima kasih. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, Anda memiliki perspektif seperti apa? Kalau kemudian ini kan baru pertengahan tahun ya, cuti bersama ini sudah berapa kali kita atau dialami oleh para pekerja dan pengusaha begitu ya di sektor-sektor industri khususnya. Kemudian tadi ada soal produksi yang terhenti dan kerugian lain begitulah.
Anda menilai kebijakan ini dari segi ekonominya bagaimana, Mas Bima? Sebenarnya begini, siapa sih yang nggak suka libur ya? Ya. Kalau ditanya tentu ke pengusaha pariwisata, jawabannya adalah kalau bisa cutinya lebih panjang gitu ya. Hmm. Cuman yang kita perlu memang kritik bersama, ketika pemerintah ini mendadak membuat aturan-aturan terkait perubahan cuti, meskipun cuti bersama atau hari libur. Karena banyak sekali pengusaha yang harus mengganti kalendernya. Kemudian juga ada kompensasi yang mungkin berubah di beberapa sektor. Dan memang ketidakpastian kebijakan itu adalah sumber nomor 5 masalah paling utama dalam daya saing di Indonesia. Kalau itu saya sepakat. Ya. Jadi kalaupun harus ada tambahan libur, ya sudah dibicarakannya dari lama dong pada waktu penentuan libur bersama kapan, cuti bersamanya kapan misalnya begitu ya, hari keagamaannya ditentukan. Itu menurut saya yang lebih bijak. Tapi kalau melihat sekarang sudah ada aturannya ya, dan sudah minggu depan kan ini berlaku, ya kita lihat aja manfaatnya mungkin di sektor pariwisata, tingkat hunian kamarnya itu bisa meningkat. Karena kondisi sekarang beberapa hotel rata-rata nasional itu masih belum kembali tingkat hunian kamar seperti 2019. Jadi memang perlu untuk didorong lebih banyak masyarakat jalan-jalan. Kemudian juga di restoran, kemudian kafe, banyak hal yang positif. Cuman ini memang karena tidak dibicarakan mungkin ya dengan pelaku usaha di sektor industri, terutama di sektor padat karya, akhirnya menimbulkan kebingungan. Nah jangan sampai efek yang ditimbulkan dari Idul Adha ini kan, mulai dari masyarakat yang melakukan ibadah keagamaan, habis itu kemudian melakukan penyembelihan kurban, berarti ada waktu lama berkumpul bersama keluarga, atau bahkan kurbannya dilakukan di rumah masing-masing, di kampung halaman masing-masing. Tentu itu ada efek ekonominya. Tapi juga pemerintah harusnya lebih bijaksana ya untuk berpikir dampak terhadap sektor padat karya, terutama di industri yang akan kehilangan, ya saya sepakat akan kehilangan jam kerja, target pun akan berubah. Mungkin pengiriman juga kepada calon pembeli itu kontraknya direvisi. Pembeli di luar negeri juga mungkin melihat, nih Indonesia bagaimana bikin aturan soal masalah libur. Di Eropa itu, Mas, libur itu kan musim panas, musim dingin itu panjang. Jadi libur itu bukan satu hal yang ditakutkan, tapi libur tadi kan sudah direncanakan tahun sebelumnya. Dan tidak mungkin ada perubahan yang signifikan, tiba-tiba libur musim panasnya ditambah 3 hari misalnya dari jadwal ketetapannya, kecuali ada force major. Nah itu kan artinya ada ketidakpastian. Ini saya kira yang akhirnya menarik nih, pengusaha protes, terutama di sektor industri. Serikat pekerja juga saya lihat juga protes juga, karena mungkin dia juga harus diganti cutinya di hari kerja lain yang harusnya mereka misalnya benar-benar bisa berlibur misalnya di akhir tahun. Mas Ada Bima, ketidakpastian soal kebijakan. Ya, Mas Bima gini, menyambung tadi yang disampaikan bahwa situasi ekonomi secara global pun saat ini tidak menentu. Situasi di dalam negeri sendiri pun juga kita tahu bahwa dengan adanya kebijakan yang mendadak seperti ini, produksi terhambat, bahkan terhenti sama sekali. Tentu kemudian daya saing kita dengan dengan negara lain soal bagaimana meningkatkan ekonomi di dalam negeri sendiri ini juga akan berpengaruh begitu. Nah, apakah situasinya sangat terdampak dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, Mas Bima? Iya, ini kalau kita catat sekarang ini banyak sekali kebijakan yang umurnya pendek atau mendadak diganti-ganti gitu ya. Nah ini yang akhirnya membuat orang yang ingin berinvestasi dalam kurun waktu 1 tahun, 5 tahun ke depan itu justru akan berpikir, karena setiap ada pergantian kebijakan secara mendadak maka akan ada biaya tambahan di sana. Itu saja tadi, makanya masalah ketidakpastian kebijakan ini jadi salah satu hambatan dalam memulai bisnis di Indonesia. Tapi kalau kita bisa melihat ada sektor yang diuntungkan tadi, juga kita harus cek memang. Oke lah, hotel untung, restoran untung dengan adanya, kalau kita bahas diskusi soal libur tambahan ini. Tapi juga kita perlu cek juga, ketika industri dalam negerinya terpengaruh, kemudian masyarakat dengan libur misalkan belanja online lebih banyak, kita harus cek nih, dia belanjanya produk lokal, atau karena yang siap industrinya di luar negeri
jam kerjanya lebih panjang, produktivitasnya lebih baik, jangan-jangan orang Indonesia berlibur itu juga belinya bukan barang lokal, bukan beli baju lokal, sepatu lokal, tapi lebih banyak membeli barang-barang impor. Karena daya saingnya di luar negeri jauh lebih baik daripada di Indonesia. Nah, jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang pemerintah ini kan perlu diingatkan bahwa udah libur, ini momentum karena pandemi jadi endemi. Karena masyarakat disuruh untuk belanja lebih banyak. Tapi harus dicek juga kalau daya saing industri kita terpengaruh karena kebijakan berubah-ubah, bisa jadi orang akan beli belanja pada saat liburan tapi belinya adalah barang impor, itu satu. Yang kedua, saya juga melihat sekarang orang disuruh belanja, Mas, karena ada liburan. Problemnya adalah siapa yang belanja. Kalau dilihat di data menengah ke bawah, itu banyak yang terkena dampak dari inflasi. Jadi mereka mikir dulu untuk memenuhi kebutuhan pokok sebelum masuk kepada kebutuhan jalan-jalan. Ini kan kebutuhan tersier. Liburan yang lebih panjang dia jalan-jalan keluar kota itu kebutuhan tersier, biasanya kelas menengah ke atas. Nah, jadi bisa jadi efek yang diharapkan dari ekonomi ketika terjadi libur lebih lama itu nggak sebesar yang diperkirakan pemerintah. Oke, baik. Saya ke Pak Darwoto terakhir. Pak Darwoto, apa jalan tengah kemudian yang mungkin dari teman-teman pengusaha bisa upayakan kondisi-kondisi seperti ini ternyata memang lebih banyak ruginya dibanding untungnya begitu bagi pengusaha. Dan gambaran tadi dari Mas Bima juga mengatakan memang yang dikejar sekarang dari sisi konsumsi, tapi industri manufaktur ini juga harus dilihat juga dan dihitung-hitung juga. Ini bagaimana menjawabnya? Ya, solusinya ya tadi itu bahwa kebijakan ini kan kembalikan tadi cuti bersama itu kan sifatnya fakultatif. Sehingga dari situ kembalikan saja ke perusahaan masing-masing. Biar perusahaan juga berbicara. Karena mereka sudah dari awal, Mas, dari awal produksi, dari awal akhir tahun itu sudah merencanakan rencana produksi untuk tahun depan itu seperti apa. Bahkan itu sudah didiskusikan dengan teman-teman pekerja di serikat pekerja di perusahaan masing-masing itu, sehingga mereka sudah punya kalender. Nah, sehingga dengan demikian alangkah bijaknya kalau yang namanya kebijakan itu juga diberikan kelonggaran untuk perusahaan-perusahaan untuk industri manufaktur, itu jauh akan lebih baik. Kemudian untuk ya kalau kantor-kantor nggak ada masalah ya, karena kantor aktivitasnya kan pasti kalau ASN-nya libur ya pasti biasanya libur, tapi industri manufaktur ini kan nggak mengenal kan mereka kerjanya juga shift gitu kan, kemudian delivery juga pakai supply chain gitu kan, kemudian juga industri dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya, kemudian juga kalau bicara dengan kompetitor kita dengan negara lain juga, ya negara lain juga liburnya juga nggak banyak seperti di kita. Kemudian jam kerja juga sama. Di negara-negara ASEAN itu kan juga ada yang masih memperlakukan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu. Sementara kita 40 jam. Ini faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan. Tapi balik lagi ke tadi bahwa kebijakan ini tentunya diberikanlah kelonggaran kepada industri manufaktur untuk mengatur sebaik-baiknya gitu kan, sehingga semua bisa dilaksanakan. Oke, baik. Kita tentu berharap bahwa kebijakan apapun itu, khususnya soal cuti bersama ini, hitung-hitungannya juga harus jelas begitu ya, agar tidak kemudian bicara untung ruginya aja yang banyak, untungnya nggak ada gitu ya. Jadi kita berharap ada kebijakan yang lebih bijak yang bisa dilahirkan oleh pemerintah terkait apapun itu, khususnya cuti bersama. Terima kasih Pak Darwoto dan juga Mas Bima sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.